hal yang sudah kau pesan sebelumnya. Kami sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Lian Ping dan kelompoknya telah berhasil ditangkap. Apa yang menanti mereka adalah sanksi hukum. Terima kasih. Mu Sanjia pencuri Dewa Qianman. Dia dulunya adalah gurumu kan? Ya, jika bantu tangkap Mu Sanjia, kami akan membantumu dalam hukumanmu di masa depan. Ajukan pengurangan hukuman untukmu. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan orang-orang yang bekerja di bawahmu kan? Tas ini. Saya melihatnya lebih dulu. Kau ingin merebutnya kan? Kau tahu siapa saya? Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku memilikinya sekarang. Jadi itu milikku. Saya kepala desa. Kepala desa. Aku tuan kota. Jangan paksa saya cari orang untukmu. Mata uang asing. Uang macam apa ini? Kita harus pergi ke bank untuk menukarnya. Sungguh merepotkan. Uang macam apa? Saya mengenali mata uang asing. Bawa ke sini biar saya lihat. Dolar Amerika. Dolar Amerika asli 100%. Kita dapat rezeki nomplok kali ini. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberimu 5.000 yuan. Dan kau berikan tas ini padaku. Saya akan menukarnya di bank. Masalah ini, biarkan saja. Bagaimana? Ikan sudah terpancing. Ini pasti setidaknya 10.000 kan? Kau hanya memberiku 5.000. Itu tidak akan berhasil. Kalau begitu katakan, berapa banyak yang kau inginkan? 20.000. 20.000. Mengapa kau tidak merampok saja? Bagaimana kalau begini? 15.000. Bagaimana? Itu cukup banyak. Gadis ini bilang 1 bukan 2. Itu 20.000. Baiklah. 20.000 saja. Kalau begitu berikan uangnya padaku. Biar saya beritahu sesuatu. Saya datang ke kota untuk mengurus urusan. Uang ini tidak ada pada saya. Ada di hotel. Kenapa tidak ikut ambil denganku? Kembali ke hotel bersamamu. Aku seorang gadis. Kembali ke hotel bersamamu. Bukankah itu seperti masuk sarang harimau? Apa kau pikir aku bodoh? Kalau begitu bagaimana kalau begini? Akan meninggalkan dokumen ini sebagai jaminan. Kau ambil uangnya. Kau berikan tas itu padaku. Lalu setelah saya membawa uangnya, kau kembalikan dokumen itu padaku. Hanya beberapa lembar kertas bekas ini. Apa yang kalian para wanita tahu? Ini adalah dokumen tuan kota yang dikeluarkan oleh untuk saya. Jika dokumen ini hilang, 10 nyawa tak cukup ganti rugi. Lalu, kapan kau akan kembali? Hotelnya agak jauh dari sini. Butuh 10 menit berjalan kaki. Tidak mungkin. Hanya 5 menit. 5 menit kalau begitu. Saya akan lari kembali. Berikan uangnya padaku. Begitu saja. Tunggu saya. Jika kau tidak kembali dalam 5 menit, aku akan membakarnya. Rencana implementasi proyek utama Desa Lijia. Sudah kuduga ini Desa Lijia. Kakak King, jika dia pergi ke bank tukar uang itu, dan mengetahui uang di dalamnya palsu, apa yang harus kita lakukan? Itu sebabnya, aku hanya memberinya waktu 5 menit. Dari saat dia tarik uang sampai berlari kembali. Dia tak punya waktu berpikir. Bagaimana jika dia tidak kembali kalau begitu? Apa yang dipegang Kak Cing Cing adalah milik. Dokumen penting Desa Lijia. Berani tidak bawa uang tebus. Lian Ping awalnya ingin merampok kita, tetapi dia menyadari ada banyak uang di dalamnya. Itu sebabnya dia bersedia mengeluarkan uang itu. Dia masih punya sedikit otak, tapi dia berani menggunakan dokumen sepenting ini milik Desa Lijia sebagai jaminan. Dia sudah lama. Hatinya dihitamkan oleh keserakahan. Tidak perlu khawatir. Tunggu saja. Selain itu, aku baru saja melihat. Ini adalah proyek besar. Pembongkaran dan rekonstruksi Desa Lijia. Dia benar-benar berani menggunakan proyek ini sebagai jaminan. Dan itu sudah ditandatangani dan dicap. Dicatat ini satu-satunya salinan. Jika dia kehilangan dokumen ini, aku melihat kursi kepala desa miliknya. Dia bisa lupakan untuk memakainya. Kakak King, kau benar-benar mampu. Nah, lihat siapa yang bertindak.
Tapi kakak senior, Li Anping itu mengaku sebagai kepala desa. Kita belum tahu itu benar atau salah. Apakah kita benar-benar ingin melawannya? Yang sedang kuhadapi adalah kepala desa. Hanya saja saat ini, kita tidak boleh mengekspos diri kita itu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan rencananya. Jamin dia seperti orang bisu minum jamu pahit. Orang bisu makan ramuan pahit. Merasa pahit tapi tak bisa bicara. Tunggu. Apa maksudmu, Kak? Leo, sisa pekerjaannya terserah padamu. Saya mengerti. Kakak Kinkin, tunggu. Anda mengerti apa? Apa maksud kalian semua? Perhatikan dan belajar dengan baik. Baiklah, waktunya hampir tepat. Si bodoh itu akan segera kembali. Apakah kau membawa uangnya? Saya punya. Untukmu. Di mana dokumennya? Dokumen apa? Apa maksudmu? Saya memperingatkanmu. Jika dokumen ini hilang, saya akan membunuhmu. Jangan gugup. Uang di satu tangan. Barang di tangan yang lain. Aku tidak menyangka bahwa kamu cukup bisa dipercaya. Tentu saja. Aku tetap kader. Kalau begitu selamat bekerja sama. Sampai jumpa. Apakah berhasil atau tidak? Saya mati karena cemas. Mengapa kamu panik? Apakah hanya kamu yang khawatir? Saya hanya khawatir kakak senior bermasalah. Apakah hanya kamu yang khawatir? Kita semua cemas, baiklah. Dia kembali. Leo, sekarang giliranmu untuk beraksi. Tidak masalah. 3 tembakan meriam di luar gerbang kamp. Itu dia. Baru saja dompet saya. Tepat setelah saya menabraknya. Menghilang. Dia pasti mencuri dompet saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Tenang, lepaskan saya. Mengapa kau menangkap saya? Bicara, mengapa kamu mencuri dompet seseorang? Mencuri dompet seseorang. Mencuri dompet siapa? Saya tidak mencurinya. Dia bilang dia tidak mencurinya. Tidak mungkin. Baru saja digan. Dia satu-satunya yang saya temui. Dompet saya. Dia pasti mencurinya. Omong kosong. Saya sama sekali tidak mencurinya. Saya sangat menyarankan menggeledahnya. Menggeledah saya. Gawat. Jika ketahuan, bukankah itu akan menjadi akhir? Lepaskan aku. Mati dengan patuh. Pergi geledah dia. Pergi geledah. Tolong lihat apakah ini milikmu. Itu benar. Lihat. Ini adalah paspor. Kalau begitu kamu mencuri dompet itu. Tidak. Bukan. Pak polisi. Saya menemukan dompet ini. Berencana membawanya ke kantor polisi. Teman saya. Teman saya. Baru saja. Adalah aku. Salah paham pada Anda. Saya minta maaf. Sampai jumpa. Permisi Tuan. Itu semua salah paham. Terima kasih atas kejujuran mengembalikan barang hilang. Uangku. Untungnya saya tidak gagal dalam misi. Kakak Kinkin, apakah ini akan berhasil? Xiaoyo. Ayo pergi Kian. Mari kita pergi ke perjamuan. Kin. Kamu sangat cantik hari ini. Terima kasih. Mari kita berfoto. Ayo tersenyum.
Selamat menikah. Terima kasih. Kamu siapa? Kamu tidak mengenaliku. Zhao Zhou. Tidak, bagaimana mungkin aku adalah dia? Nilainya sangat buruk. Tebak lagi. Saya tidak bisa menebak. Aku akan memberimu petunjuk. Kita teman sekelas SD dan SMP. Kita semua adalah teman sekelas. Jadi teman sekelas di belakangmu itu, yang selalu menarik rambutmu. Siapa nama orang itu lagi? Deng. Deng Xin. Ya, itu dia. Sekarang kamu tahu siapa aku kan? Jika kamu masih tidak bisa menebak, aku akan marah. Arya? Kamu adalah Arya. Kamu akhirnya mengenaliku. Aku segera bergegas kembali. Begitu aku mendengar kamu akan menikah, saya minta maaf. Ada banyak orang selama 2 hari terakhir ini. Saya benar-benar lupa sejenak. Salah. Kamu bukan Li Arya. Li Arya sudah lama pergi ke luar negeri. Siapa kamu? Aku memang pergi ke luar negeri. Apakah itu berarti aku tidak bisa kembali? Kin, apakah kamu masih ingat dulu? Kita pergi memancing. Lalu dia pulang ke rumah dan dipukuli setengah mati oleh keluargamu. Akulah yang ke rumahmu, menyelamatkanmu. Kamu berbohong, terakhir menangkap ikan cuma Kin dan aku. Siapa sebenarnya kamu? Hari ini adalah hari pernikahan besar Kin. Jika kamu berani membuat masalah, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Keluar segera. Aku punya foto. Lihat. Bukankah ini Kin dan aku? Aku benar-benar Li Arya? Benar-benar dia. Mengapa kamu kembali? Aku sangat marah. Kamu benar-benar tidak percaya padaku, memaksaku menjelaskan begitu banyak. Saya minta maaf. Mengapa kamu tidak duduk di sana sebentar? Setelah pernikahan selesai, saya akan datang mencarimu. Baiklah. Kak Cing, bukankah kamu sama seperti kami? Baru saja tiba di desa Lijia. Bagaimana kamu bisa tahu? Begitu banyak. Sebenarnya aku tidak tahu. Aku mengarangnya. Hanya mengarangnya secara acak. Tepat sekali. Ketika kamu masih sekolah. Tidak ada siswi yang rambutnya ditarik cowok di belakangmu. Atau kamu belum pernah memancing di sungai? Sepertinya memang ada. Biasanya pada saat ini, kita sudah berhasil memasuki desa Lijia. Aku tidak menyangka gadis itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Aku bahkan harus mengeluarkan foto itu. Ngomong-ngomong foto tadi, bagaimana kamu mengaturnya? Aku meminta Liu untuk mengambilnya. Jadi Kak Cing, kamu sudah siap sejak awal. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Rencana. Pertama kita makan jamuan ini. Aku akan memberitahumu nanti. Kakak King, minuman keras yang mengerikan seperti ini, bisakah kita benar-benar menjualnya? Selain itu kita masih punya. Kita punya begitu banyak. Aku lihat penjual minuman keras palsu sekarang hanya berurusan dengan minuman keras kelas atas. Minuman keras ini, apakah para penduduk desa itu benar-benar akan membelinya? Jangan khawatir. Mereka akan membelinya. Haruskah kita? Paman ketiga, bermain kartu. Paman ketiga Li seorang penduduk desa. Arya, kau kembali berkunjung. Apa yang kau sibukkan akhir-akhir ini? Aku baru-baru ini menjalankan bisnis kecil. Li Ji seorang penduduk desa. Bisnis apakah bisnisnya menguntungkan? Arya, jika bisnis ini menguntungkan, jangan lupakan, kami orang-orang di desa ini. Ini hanya bisnis kecil.
Aku akuisisi pabrik arak King Yuan di kabupaten. Aku menjual kembali minuman keras King Yuan. Aku tahu bahwa pabrik arak King Yuan, bukankah itu bangkrut, dan kau menghasilkan uang. Hati-hati lubangnya habis semua. Kurasa tidak apa-apa. Akhir-akhir ini, ada beberapa orang mengumpulkan minuman keras King Yuan. Itu sempurna. Aku masih punya 2 peti arak di sana. Suruh dia ambil yang itu juga. Sudah bertahun-tahun teronggok. Sekarang di desa kita, siapa yang masih minum arak murah ini? Jadi sekarang orang minum jenis arak apa? Mereka minum Mautai, Wuliang Ye. Paman ketiga kalian, teruslah bermain. Aku akan mengajak mereka berkeliling. Blokir. Ambil beberapa biji bunga matahari. Kak Cing Cing, kamu kira mereka akan beli arak kita? Aku melihat mereka barusan. Mereka tidak benar-benar ingin memerhatikan kita. Mereka akan melakukannya. Tidakkah kamu lihat keserakahan mereka barusan? Aku sudah punya rencana. Bos, apakah kau punya? Pabrik arak King Yuan. Ya, aku punya. Berapa botol yang kau inginkan? Berapa banyak yang kau punya? Aku akan ambil semua yang kau punya. Baiklah, baiklah, bos. Akan mengambilkannya sekarang juga. Baiklah. Bos, semua arak yang kumiliki ada di sini. Silakan lihat. Benar. Ini araknya. Berapa harganya? Ketika aku pertama kali membeli arak ini, harganya 50 yuan per botol, 280 yuan per peti. Sekarang, karena si bodoh ini datang beli, jika aku tidak memerasnya, bukankah itu akan sia-sia? Semua waktu aku menyimpannya. Bos, arak ini 300 yuan per botol. Terutama karena arak ini. Baiklah. Aku akan mengambil semuanya. Bos, ini kira-kira 4 atau 5.000 yuan. Tolong hitung sendiri dulu. Jika ada kelebihan, anggap saja itu deposit. Lain kali, ketika aku kembali untuk membeli arak King Yuan ini, tolong bantu aku mencarinya lagi. Apakah ada masalah? Tidak masalah. Bos, aku pasti akan menemukannya untukmu. Baiklah. Benar, itu. Ini kartu nama saya. Nomor telepon saya ada di sana. Lain kali kamu menemukan arak King Yuan ini, telepon saja aku langsung. Baiklah, kedengarannya bagus. Bosan? Hati-hati di jalan. Benar-benar ada bodoh sebesar itu. Aku masih punya paman kedua. Halo paman kedua. Apakah kamu masih punya arak King Yuan di tempatmu? Aku punya 3 peti lagi. Baiklah. Aku akan mengambil semuanya. Simpan itu untukku. Shioji, uangmu ini. Itu uang dari jual arak King Yuan. Aku sedang membereskan rekening paman ketiga. Benarkah? Mana mungkin paman ketiga bohong padamu? Apa yang kamu rencanakan untuk dibeli? Tidak, aku tidak mau. Aku masih ada urusan di sini. Aku masih ada urusan. Silakan lanjutkan kesibukanmu. Sial. Bajingan itu benar-benar memperlakukan kita seperti bajingan. Kakak Kingkin, anggur seharga 30 yuan. Dia jual ke kita seharga 300 yuan. Aku membelinya sambil menahan kesal. Kakak Kingkin, apakah kita masih akan membeli arak ini? Ya, kami sedang. Aku hanya ingin mereka tahu. Seseorang membeli arak King Yuan dengan harga tinggi. Apa yang kamu cari? Kamu sudah membalikan segalanya. Kamu yang membersihkannya. Jangan khawatir tentang itu. Di mana aku meletakkannya?
sudah ketemu. Mengapa kamu mencari arak murahan ini? Bukankah kamu sudah berhenti minum arak murahan semacam ini sejak lama? Jangan khawatir tentang itu. Sudah dikemas, semuanya sudah dimuatkan. Bos Zhang, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku menepati janjiku. Ini adalah pembayaran terakhir. Hitunglah. Baiklah, Bos Zhang, mulai sekarang, jika ada arak King Yuan, aku pasti akan memberitahumu. Masih kalimat yang sama. Aku akan beli semua yang kamu punya. Mengerti, Bos Zhang? Hati-hati di jalan. Anak muda. Aku dengar Xiao Ji bilang, kamu sedang membeli arak King Yuan. Lihat arak ini. Maukah kamu membelinya? Paman, arak King Yuan seperti ini. Berapapun yang kamu punya di rumah, bawa semuanya padaku. Aku akan membelinya semua. Benarkah? Dan biar aku beritahu kamu. Barang ini adalah komoditas langka sekarang. Arak King Yuan seperti milikmu. Jual seharga 300 tak masalah. 300. Wanita tua. Wanita tua, lihat. Apa ini? 300 yuan. Dari mana semua uang ini berasal? Ini arak King Yuan yang baru saja aku gali. Uang dari hasil menjualnya. Kamu menjualnya kepada siapa? Kamu menjualnya dengan harga sebanyak itu? Di desa, kolektor arak datang. Dia bilang bahwa arak King Yuan ini, apapun yang kita punya dia mau semua. Tapi kita hanya punya 1 botol ini. Kalau tidak kita bisa menjual lebih banyak. Kita tidak punya. Teria punya. Bukankah dia baru saja mengakuisisi arak King Yuan itu? Arya, Paman ketiga Takagi, mengapa kalian di sini? Apakah kalian membeli arak? kami datang mencarimu. Mari kita lihat, apakah kamu punya arak King Yuan di sini? Benar. Kami ingin membeli beberapa. Kami memang punya beberapa, tapi tidak banyak yang tersisa. Itu semua stok lama. Aku belum mulai membuat batch baru. Ya. Apa yang aku inginkan justru adalah arak lama itu. Tepat sekali. Anggur lama itulah yang kami inginkan. Kalau begitu, apakah ini dia? Ya. Inilah araknya. Arya, harga berapa untuk 1 botol arak ini? Paman ketiga, jika kamu ingin meminumnya ambil saja. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bahkan kerabat dekat hitung dengan jelas. Kamu sebutkan harganya, dan itulah harganya. Aku tidak akan membiarkanmu dirugikan. Bagaimana aku bisa menerimanya? Memang begitulah adanya. Berapa pula harga seharusnya? Itulah yang harus dibayar. Mari kita hitung dengan benar. Paman ketiga Takagi, jujur saja padamu, aku tahu bahwa di luar sana saat ini orang-orang membeli arak King Yuan lama, ada yang beli seharga 500 yuan per botol, dan ada yang bayar 800 yuan per botol. Tidak mungkin. Mengapa harganya begitu mahal? Tepat sekali. Arya, apakah kamu sudah lupa? Ketika kamu masih kecil, aku dan paman ketiga yang mengawasimu tumbuh besar. Ketika kamu tidak punya makanan saat kecil, kamilah yang memasak untukmu. Benar, Arya? Tante ketigamu bilang lama tidak lihatmu. Dan dia sangat rindu dan ingin bertemu. Benar, bagaimanapun kita adalah kerabat. Kamu tidak boleh jual ke kami dengan harga semahal itu. Tepat sekali, Arya. Jadi mari kita tetap pada harga sebelumnya. 100 yuan per botol. Baiklah. Kalau begitu itulah harganya. Arya, berapa banyak arak ini yang kamu miliki? Ya kali ini, kami ingin membeli sedikit lebih banyak. Paman ketiga dan kakak Ji menginginkannya. Jadi mari beri kalian 1 peti tiap orang. 1 peti. Arya, bisakah kamu menjual kepada kami sedikit lebih banyak? Bagaimanapun 1 peti tidak akan bertahan lama bagi kami. Tepat sekali. Arya, kita semua tetangga di sini. Jual kepada kami sedikit lebih banyak. Benar. Baiklah, kalau begitu 3 peti per orang. Setuju? Baiklah, kalau begitu, 3 peti saja. Arya, kalau begitu kami pergi ambil araknya sekarang. Terima kasih, Arya. Orang tua kamu pelakunya. Apakah menurutmu Li Arya tahu? Kita ambil araknya untuk dijual demi uang. Bagaimana jika dia tahu? Hanya gadis kecil. Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Tapi bagaimana jika dia di masa depan menolak menjual arak itu kepada kita? Apa yang akan kita lakukan saat itu? Kita sudah mengumpulkan uang muka dari bos itu. Dia tidak akan berani. Aku bilang padamu, kamu pergi panggil kerabat kita dan suruh mereka semua datang membeli.
Biarkan semua orang datang membeli. Saat itu, apakah dia menjualnya atau tidak, tidak akan terserah pada gadis kecil itu lagi. Aku akan menelpon sekarang juga. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Li Arya. Paman ketiga Takagi. Ayo pergi, ayo pergi. Arya kamu, mengapa kamu di sini? Paman ketiga. Apa yang kalian semua lakukan? Arya, kami datang untuk beli arak darimu. Ya, Beli arak. Pabrik arak King Yuan. ya. Itu adalah pabrik arak King Yuan. Paman ketiga. Ini. Begitu banyak paman. Aku tidak punya banyak pabrik arak King Yuan. Aku... Li Arya, kamu tahu dengan jelas di hatimu, arak King Yuanmu dijual mahal di luar. Sekarang paman-paman ini ingin mencari uang bersamamu. Melihat ekspresimu, kamu terlihat sedikit enggan. Bukan berarti aku. Jika kamu tak mau bantu paman-paman ini dapat uang, terus katakan saja. Paman-paman yang terhormat. Aku Li Arya, tentu ingin cari uang bersama semua orang. Tapi aku tidak punya banyak pabrik arak King Yuan. Aku tidak tahu berapa banyak paman-paman butuh. Aku mau 10 PT. Aku juga mau 10 PT. Aku mau 3 PT. Aku mau 2 peti. Aku juga mau. Aku juga mau. Paman-paman yang terhormat, kalian meminta begitu banyak sekaligus. Aku tidak punya sebanyak itu. Paling banyak aku hanya bisa menjual 1 peti per orang. Mana cukup 1 PT? Itu sama dengan kasih sisa makanan ke pengemis. 1 kotak tidak cukup. 1 kotak tidak cukup. 1 kotak tidak cukup. 1 kotak tidak cukup. Aku tahu bahwa baru-baru ini seseorang telah memborong arak King Yuan, tapi tidak ada yang tiba-tiba meminta volume sebanyak ini. Bagaimana jika orang yang membeli arak itu adalah penipu? Bukankah kalian membeli arak ini dengan sia-sia? Li Arya berhenti menakut-nakuti di sini. Kamu tak mau jual ke orang-orang di sini. Kamu mau monopoli untung sendiri kan? Kakak Ji, apa maksud dari ini? Apa maksudku? Li Arya, kamu tahu yang terbaik di hatimu. Jika kamu merasa bahwa orang-orang di sini menghalangimu untuk menghasilkan uang, maka katakan saja secara langsung. Kamu tidak perlu mencari alasan, mencari masalah. Itu tidak berguna. Kakak Ji, bagaimana kamu bisa berbicara tentangku seperti itu? Aku tahu bahwa baru-baru ini seseorang terus-menerus mengumpulkan arak King Yuan. Justru karena inilah aku kembali untuk terlibat dalam bisnis ini. Tapi belum tiba-tiba ada permintaan untuk kuantitas sebesar itu. Bukankah aku takut semua orang akan ditipu? Li Arya, siapa yang akan percaya apa yang kamu katakan? Apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. Apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. Tidak ada yang percaya. Aku tidak percaya. Jika kamu tidak menghasilkan uang, apakah kamu akan kembali untuk melakukan ini? Kamu hanya ingin memonopoli keuntungan sendirian. Kamu tidak menginginkan paman dan bibi kami untuk mendapatkan uang pensiun. Tepat sekali. Bagaimanapun juga aku tidak peduli. Jika kamu tidak menjual kepadaku hari ini, kami tidak akan pergi. Benar. Jika kamu tidak menjual kepada kami tidak akan pergi. Kami tidak akan pergi. Bagaimanapun juga kami ada di sini. Aku akan lihat siapa yang berani membeli arakmu. Li Arya, paman-paman ada di sini. Jongkok di sini di tengah musim dingin. Apakah kamu mau paman-paman bergosip tentangmu di belakangmu? Paman ketiga, kamu adalah orang yang lebih tua. Beritahu aku apa yang harus aku lakukan sekarang. Arya, sebaiknya kamu jual saja. Baiklah, aku akan menjual. Tapi paling banyak hanya 1 peti per orang. Kalau lebih dari itu, aku rugi besar. Ini adalah pendekatan yang benar. Kami tidak menolak untuk membayarkan 1 peti saja. Ini sangat pelit. Tepat sekali, kami datang untuk melariskan bisnisnya. Namun dia masih tidak senang. Apa kau tidak dengar apa kata bos kita? Mereka yang menginginkannya antre di sana. Mereka yang tidak menginginkannya, minggir. Baiklah, baiklah. Ayo pergi, pelit. Mereka akhirnya memakan umpan. Beritahu Xiao Fei, menambah minyak ke dalam api. Bosan? Semua arak sudah dikemas. Bosan? Benar, Bos Li. Perjalanan saya ke sini juga membawa kabar baik. Yaitu baru-baru ini, bos kami menyatakan, harga arak King Yuan telah naik lagi. Bukankah ini karena saya takut mengecewakan sesama penduduk desa kita? Itulah mengapa saya secara khusus datang untuk beritahu kabar ini padamu. Sekarang sebotol tunggal arak King Yuan ini bernilai 500. Apakah itu benar? Sungguh. Aku tetap pada ucapanku. Selama Anda Bos Li memiliki barangnya,
Kami akan ambil berapapun yang kamu punya. Baiklah, Bos Xiang. Aku tahu harus apa sekarang. Sesama penduduk desa, hari ini, mari kita hancurkan pabrik arak bobroknya, untuknya. Kakak Ji, apa maksudmu dengan ini? Apa maksud saya? Karena kamu menolak menjual arak kepada kami, maka kita harus merebutnya secara paksa. Siapa yang menyuruhmu menghalangi kami mencari uang? Bukankah begitu sesama penduduk desa? Mari kita hancurkan. Berhenti di situ kalian semua. Li Arya, apa yang kamu coba lakukan? Jika kalian berani maju selangkah lagi, aku akan membakar semua arak ini. Li Arya, apakah kamu berani? Li Arya, apakah kamu serius tentang ini? Jika kalian ingin menyita arakku, maka kita akan jatuh bersama. Baiklah, baiklah, baiklah. Semuanya berhenti. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Selama kamu menjual arak kepada kami, semuanya bisa dinegosiasikan. Padamkan api dulu. Padamkan api dulu. Padamkan. Sepertinya, kalau kalian tidak dapat arak hari ini, kalian tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Tepat sekali. Arya, selama kamu menjual arak kepada kami, semuanya bisa dinegosiasikan. 1.500 per kotak. Selama kalian membayar, aku akan menjual semua arak itu kepada kalian. Kalau tidak, jangan ada yang untung. Bos yang itu membeli sekotak arak seharga 3.000. Li Arya menjualnya seharga 1.500. Hanya dengan membaliknya, kita mendapat untung bersih 1.500. Mari kita lakukan. Bagus. Kami akan mengikuti harga Anda. Tetapi, kamu harus jual semua arak ini ke kami. Jika tidak, jangan salahkan kami kalau tak sopan padamu. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Kian, catat pembukuannya. Jual araknya. Apakah kalian puas sekarang? Arya, jangan menatapku dengan ekspresi seperti itu. Bukankah kita hanya membantumu menghasilkan uang? Hati-hati, tidak mengantar. Paman ketiga, bagaimana langkah saya? Shioji, kamu masih yang paling cerdik. Besok, ketika Bos Xiang tiba, kita akan mendapat untung besar. Hanya dalam satu malam, kita menghasilkan ratusan ribu. Paman ketiga, jangan khawatir. Aku punya cara lebih menguntungkan. Benarkah? Bagaimana kamu akan mendapat untung kali ini? Lihat saja, Tuan. Halo, Bos Li. Halo. Bos Xiang? Pabrik arak King Yuan yang Anda minta, saya sudah menemukannya. Namun ini hanya tentang harga. Kita perlu mendiskusikannya lagi. Benarkah? Kalau begitu, Bos Li, harga berapa yang ingin Anda jual kali ini? Bos Xiang, seperti yang Anda tahu, pabrik arak King Yuan ini sangat sulit ditemukan. Gimana kalau 800 yuan per botol? Baik, 800 jadi begitu. Kalau begitu, Bos Li, tolong siapkan barangnya. Aku akan datang ambil dalam beberapa hari. Baiklah. Kami berada di desa Lijia. Menunggu Bos Xiang. Baiklah. Ayo kita minum. Ayo kita minum. Kakak King, dengan panggilan telepon ini, mereka seharusnya tidak curiga bahwa kita yang mengatur skema ini kan. Kalau begitu, haruskah kita pergi sekarang? Jangan terburu-buru. Masalah ini belum selesai. Halo. Bos Xiang, Bos Li, sudah lewat seminggu penuh. Kenapa belum datang ambil araknya? Begini masalahnya. Baru-baru ini, aku diskusi dengan beberapa bos lain. Arak Anda
Harganya terlalu tinggi sekarang. Saya sudah memutuskan untuk tidak membelinya. Jadi begitu rupanya, bosan? Ini? Bagaimana ini mungkin? Ini? Bukankah dia bilang, dia mau beli berapapun yang kita punya? Aku tahu belakangan ini, seseorang telah membeli arak King Yuan, tapi tidak ada yang tiba-tiba menuntut kuantitas sebanyak ini. Bagaimana jika orang yang membeli arak itu adalah penipu? Bukankah kau membeli arak ini dengan sia-sia? Pasti Li Arya. Demi menjual araknya. Dia sengaja cari orang beli arak mahal. Benar. Pasti dia. Li Arya, aku tahu kau ada di dalam. Buka pintunya. Buka pintu untukku, Li Arya. Kau tidak mau membuka pintu. Jika kau tidak membuka pintu, tunggu saja. Sialan. Bukankah itu Kakak Ji? Mengapa kau tidak menjual arakmu? Apa yang kau lakukan? Datang ke sini. Li Arya, kau sebaiknya mengaku jujur. Apakah kau yang menyebabkan semua masalah ini? Apakah kau yang demi menjual arakmu, menyuruh orang datang ke desa kita beli arak? Setelah kau menjual arakmu, mereka berhenti membeli pabrik arak King Yuan. Li Ji, berhenti memfitnah orang. Apa maksudmu aku menyebabkan masalah? Apakah aku ingin arak itu terjual habis? Kalau mereka tak mau beli arakmu, kenapa tidak cari alasanmu sendiri? Gimana kalau 800 yuan per botol, anggur Anda? Harganya terlalu tinggi sekarang. Kami memutuskan untuk tidak mengambilnya. Mengapa kau terdiam? Mau Jian, usir dia dari sini untukku. Mengerti, Kau, Tuan Li. Pergi. Kau tidak diterima di sini. Li Arya. Kalian semua tunggu saja. Kalian semua tunggu saja aku. Kak Cing Cing, mungkinkah dia telah menemukan sesuatu? Mengapa kita tidak mengambil saja uangnya dan pergi? Tidak perlu. Dia akan datang lagi. Kali ini, ingin ambil semua uang dari desa Lijia dalam satu kali serangan. Mengapa kalian di sini? Shioji, kemana kau pergi, Nak? Kami semua menunggumu. Kalian mencariku. Untuk apa kalian mencariku? Kau ini semua tentang pabrik arak. Masalah kecil itu. Sudah seminggu berlalu. Apakah kau sudah menelepon Bos Shan? Mengapa dia belum datang untuk mengambil araknya? Dia datang, dia sama sekali tidak datang. Dia tidak menginginkan arak kita lagi. Anggur kita ini, bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya? Dia tidak menginginkannya. Kita harus apa dengan semua arak ini? Kau bertanya padaku. Mana ku tahu? Aku tidak tahu. Aku membawa banyak uang dari rumah hanya untuk membeli arak ini. Tepat sekarang kita harus apa? Jika wanita tua itu tahu tentang ini, bagaimana kita akan hidup? Sialan, ini semua karena wanita sialan itu. Jika bukan, karena wanita sialan itu, apakah kita akan membeli arak itu? Benar. Anggur kita ini, kita membelinya dari Arya. Kita bisa menjual kembali arak ini. Jual kembali padanya, bukankah selesai? Tepat sekali. Para penduduk desa, ambil perlengkapan kalian dan pergi temui dia. Ayo pergi. Pergi. Ayo pergi. Pergi. Mengapa kau tidak menjual arakmu dengan benar dan malah lari ke pabrik arakku yang bobrok? Ngapain di sini? Arya? Bukankah Bos Shan berhenti membeli arak kita? Anggur ini, kau masih bisa menjualnya. Kami baru saja datang ke sini untuk berdiskusi denganmu, anggur yang kami miliki. Tolong beli kembali dari kami. Benar Arya, kita semua tetangga di sini. Jadi tolong bantu kami. Tepat sekali Arya. Tolong bantu kami. Kalau tidak, tak ada yang punya uang makan. Membantumu. Pernah bantu aku sebelumnya. Kalian semua yang cukup tua jadi pamanku. Larut malam, sekelompok dari kalian datang untuk memaksaku menjual semua arakku. Apakah kalian punya rasa malu? Siapa yang memaksa kalian? Mungkin itu kau yang berkolusi dengan kolektor arak itu untuk menipu kami demi uang kami. Aku tidak peduli. Bagaimanapun uangnya ada di tanganmu. Jika kau tidak mengambil kembali arak itu hari ini, kami tidak akan pergi. Semuanya beritahu saya, apakah itu benar? Kami tidak akan pergi. Kalian mencoba bertindak tanpa malu lagi, bukan? Jangan lupa, bukan aku yang bersikeras menjual arak itu kepada kalian. Kalian yang merebutnya. Kamu, mengapa kalian semua berkumpul di sini? Paman kedua. Kakak kedua.
Kepala desa. Paman kedua. Arya, kamu tak perlu bilang apa-apa soal ini. Aku tahu segalanya. Benarkah? Aku malu pada kalian semua. Desa Ligia kita, sejak kapan, mengandalkan menindas junior dari desa yang sama untuk menghasilkan uang. Arya sudah memperingatkan kalian sebelumnya, menyuruh kalian mewaspadai penipu. Tapi bagaimana dengan kalian? Demi uang, kalian secara paksa membeli dan menjual barangnya. Siapa yang harus disalahkan? Arya benar. Kalian semua sudah menjadi tetua sekarang. Bisakah kalian menunjukkan sedikit kesopanan? Kerugian yang kalian derita kali ini sepenuhnya adalah perbuatan kalian sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Arya. Kakak kedua, berhenti bicara. Kami akan pergi saja. Ya kepala desa, Anda benar. Kami akan segera pergi. Kami tidak akan mengganggu Arya lagi, baiklah. Lalu mengapa kalian masih berdiri di sini? Cepat pergi dan iang. Tapi, paman kedua, Shioji, saat bertindak harus bergantung pada bukti. Apakah kau punya bukti? Apakah kalian semua punya bukti? Ayo pergi. Tunggu sebentar. Semua paman. Uang itu, sebelumnya, aku tak punya cara kembalikan ke semua orang. Tapi sekarang, aku kebetulan punya. Proyek menghasilkan uang. Jika semua orang masih bisa mempercayaiku, ya, aku bisa membantu semua orang berinvestasi. Arya, hal yang Anda sebutkan ini, proyek menghasilkan uang ini. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkannya? Setidaknya 5 digit atau lebih. Benarkah? Bisakah menghasilkan sebanyak itu? Tentu saja, kalau begitu. Arya, kau tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Biarkan mereka menderita kerugian dan mengambil pelajaran. Jangan serakah untuk setiap sedikit uang. Kalau tidak, kamu akan hitungkan uang untuk orang yang menjualmu. Mengerti paman kedua. Lalu mengapa kau tidak pergi? Pergi. Kak Cincing, Lian Ping ini tampak cukup cerdik. Apakah ini akan memengaruhi rencana kita selanjutnya? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Arya, tentang apa tepatnya proyek Anda? Apakah benar-benar menguntungkan sebesar itu? Tentu saja paman ketiga. Proyek kita ini sebenarnya adalah perdagangan luar negeri. Ini tentang mengambil barang, mengirimkannya ke luar negeri ke negara asing, dan kita mendapatkan selisih harga di antaranya. Benar, sesederhana itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biar ku berikan contoh. Begini, kamu memberiku 100 yuan, dan setelah 1 bulan, aku beri 120 yuan pokok dan bunga. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Kalau begitu paman ketiga mau coba. Ini. Biarkan saya memikirkannya lagi. Baiklah paman ketiga. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Sepertinya apa yang dikatakan Arya ini benar. Proyeknya benar-benar bisa menghasilkan uang. Tunggu, kamu benar-benar percaya itu? Jika kamu punya cara untuk menghasilkan uang, apakah kamu akan memberitahu semua orang? Aku hanya tidak percaya Alia ini sebaik itu. Siapa tahu kejahatan apa yang dia sembunyikan di hatinya. Aku tahu, saudara-saudara sekalian, masih meragukan bisnisku. Itulah mengapa hari ini, aku mendirikan platform ini, ingin memberitahu semua orang, apakah bisnisku benar-benar menghasilkan uang atau tidak. Kakak Ji, Anda memanggil saya. naiklah ke panggung. Arya, apa maksud dari semua ini? Bukankah kakak Ji investasi uang denganku bulan lalu? Ini 120.000. Modal plus keuntungan dikembalikan kepadamu. Ini semua milikku. Arya, Anda benar-benar membagikan uang. Siapa tahu rencana jahat yang dia siapkan. Mungkin Shoji ini adalah boneka. Aku menjamin kepada semua orang, kakak Ji sama sekali bukan boneka. Apakah itu menghasilkan uang atau tidak? Kalian akan tahu kalau tanya kakak Ji sebentar lagi. Benar, kesempatan investasi bulan kedua ada di sini lagi. Jika kalian ingin berinvestasi, kalian bisa mencari kian-kian. Ada apa kakak Ji? 120.000 yuan punyaku. Saya akan mengambilnya dan berinvestasi lagi. Apakah itu mungkin? Kakak Ji sangat percaya padaku. Tentu saja boleh. Tentu saja saya mempercayai Anda. Anda keluarga adik perempuan saya. Benar. Tunggu sebentar. Aku akan pulang ambil 180.000 yuan lagi. Kali ini, aku ingin investasi 300.000 yuan. 300.000. Apa kakak Ji investasi 300.000 yuan?
Apa Kakak Ji investasi 300.000 yuan? 300.000. Kakak Ji, apakah Anda yakin? Pasti, aku investasi 100.000 yuan bulan lalu. Bulan ini, saya tidak melakukan apa-apa, dan aku dapat 20.000 yuan. Kalau aku investasi 300.000 yuan kali ini, bulan depan, saya tidak akan melakukan apa-apa, dan aku bisa dapat 60.000 yuan. 60.000 yuan. 60.000 yuan. Bisa dapat banyak begitu. Bisa dapat banyak begitu. Tentu saja, Kian ingat ini baik-baik. Kakak Ji investasi 300.000 yuan. Beri dia dividen 25% bulan depan. 25%. 25%. Baiklah Kak Arya, sudah kucatat. Kalau begitu itu luar biasa. Jadi aku ucapkan terima kasih padamu dulu. Kamu tunggu di sini. Aku pulang ambil uang. Tunggu, aku sudah kaya raya. Arya, katakan padaku yang sebenarnya. Bisnismu ini bisa benar-benar investasi 100.000 yuan. Dan dalam 1 bulan, laba bersih 20.000 yuan. Paman ketiga, kamu tidak seharusnya bilang begitu. Bagaimana mungkin bisnis terus menghasilkan uang selamanya? Bisnis ini sedang menghasilkan uang sekarang. Lihatlah Kakak Ji. Paman-paman yang terhormat, warga desa yang terhormat, masih ada 25 tempat tersisa bulan ini. Siapa cepat dia dapat. Jika kalian perlu mendaftar, cari saja Kian. Paman kedua, aku sudah mengikuti instruksimu. Dan mengembalikan uang Arya. Selain itu, aku tambah 180.000 yuan lagi. Tapi paman kedua, mereka tidak akan kabur Kar. Kabur untuk apa? Berapa banyak uang yang sudah mereka ambil? Uang para penduduk desa. Dia belum menerima 1 sen pun darinya. Ini masih pagi. Beberapa hari terakhir ini, apakah ada yang pergi menemui Arya? Ya ada beberapa. Tapi tidak banyak orang. Dan, dilihat dari penampilan mereka, mereka juga tidak terlihat terlalu kaya. Saat ini, penduduk desa semua menunggu dan melihat. Begitu kalian semua dapat uang bulan depan, mereka tidak akan bisa menahan diri. Tunggu sebentar lagi. Baiklah paman kedua. Bagaimana kekuatannya paman kedua? Kak Cing, aku masih pikir ada yang salah dengan Li Ji. Meskipun akhir-akhir ini cukup banyak penduduk desa datang ke kita. Tetapi, paling banyak mereka memberi beberapa ribu atau 10.000. Digabungkan, itu tidak sebanyak yang diberikan Li Ji sendirian. Tentu saja dia punya masalah. Dia hanya ingin menggunakan kita sebagai kambing hitam. Apa? Lalu apakah dia tahu apa yang kita rencanakan? Tentu saja. Dia benar-benar pikir orang-orang bodoh. Tapi, mengapa dia memberi kita uang? Dan bahkan membela kita. Benar, dia bertaruh pada waktu yang tepat. Apakah dia berhenti lebih dulu? Atau kita berhenti lebih dulu? Bagaimanapun juga, apa yang kita berikan adalah uang tunai sungguhan. Yang berarti, jika dia berhenti sebelum kita, dia bisa untung dariku sekali gratis. Dan kemudian, balik menuduh kita menipu uang penduduk desa. Dan beberapa dari kita akan menjadi kambing hitamnya yang sempurna. Tepat sekali begitulah adanya. Jadi sekarang, semua orang bertaruh pada waktu terbaik. Kalau begitu Kakak King, bagaimana jika mereka langsung melaporkan kita? Bukankah kita akan benar-benar tamat? Haruskah kita lari? Jangan khawatir, kita bisa kabur, tapi tidak sekarang. Berapa banyak uang ini, sih? Kita baru saja memulai. Mereka sangat serakah. Aku sudah punya rencana. Pertunjukan sebenarnya baru mulai. Li Ji, dividen 40.000. Li Dasi, dividen 30.000. Lesi Mei dividen 20.000. Paman tetua dan sesama warga desa yang terkasih. Sekarang, kalian sudah punya uang senang. Senang. Sekarang, aku ingin memperkenalkan orang yang paling penting kali ini. Karena dia menyediakan uangnya, kita bisa mendapatkan uang. Menurut kalian siapakah orang ini? Itu Kakak Ji. Kakak Ji, kita berutang kali ini kepada kalian semua. Kita berhasil mengatasi krisis. 400.000 ini adalah yang pantas Anda dapatkan. Apa? 400.000 sebanyak itu? 400.000 sebanyak itu? 400.000? Arya ini, apakah kamu salah hitung? Bukankah itu 375.000? Aku tidak salah hitung. Bos besar sangat puas dengan Anda. Puluhan ribu yuan bonus darinya. Bos besar? Ya benar sekali, bos besar. Itu. Kakak J, aku tahu apa yang ingin Anda katakan. Jangan khawatir, begitu waktunya tepat, bos besar akan menemui Anda. Karena dukungan Kakak J. Bisnis kita sedang berkembang pesat. Bos besar berkata bahwa desa Lijia kita, dividen bulanan, akan meningkat sebesar 20%. Akan meningkat 20%. Itu berarti 40%. Ini berarti, jika kita investasi ke bisnis area, 100 yuan,
Dalam 1 bulan gabungan pokok dan bunga, kita bisa mendapatkan 140 yuan. Kalau kita investasi 1 juta JT 1,4 juta. Tepat sekali. Itulah yang dikatakan bos besar. Selain itu, bisnis bos besar masih berkembang. Kalau ada orang lain mau investasi, kalian bisa mendaftar sekarang. Aku mau mendaftar. Aku juga mau. Aku mau dan aku dan aku. Aku mau dan aku dan aku. Sekarang, kalian tahu aku punya dukungan kuat. Apa yang akan kalian lakukan? $8 juta. Barang ini. Aku menginginkannya. Kau pikir kau ini siapa? 8 juta. Dan kau berani berteriak di sini. 10 juta. Kau berani mengikuti. 20 juta. Terangi langit. Nyalakan lampion. Tunggu, menerangi lentera langit ini. Apa artinya? Mengapa semua orang begitu terkejut? Menyalakan lampion langit ini adalah aturan lama di pelelangan. Jika ada yang menyalakan lampion langit, itu berarti barang ini. Mereka bertekad untuk memenangkannya. Jika ada yang berani menaikkan harga lagi dengan jahat, itu berarti mereka sepenuhnya menjadikan mereka musuh. Fas pemurnian ganda naga giok. Harga saat ini adalah 20 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menawar lebih tinggi? Selamat kepada tamu misterius ini. Menang fas pemurnian ganda naga giok. Sekarang mari kita sambut barang lelang berikutnya. Tunggu sebentar. Bawa vas itu ke sini. Tamu terhormat. Lelang sedang berlangsung. Jika Anda ingin terlebih dahulu melihat barang aslinya. Ketika nona muda saya berbicara, apa kau tidak dengar? Jika disuruh bawa-bawalah. Berhenti membuang waktu. Apa kau percaya? Hancurkan seluruh tokomu. Tunggu sebentar. Musan Jia pencuri Dewa Tianmen yang terhormat. Sejak kapan buka toko antik jual barang palsu? Jika ini tersebar di Jianghu, rekanmu menertawakanmu sampai mati. Apakah kau sudah cukup membuat masalah? Apa? Musan Jia menjual barang palsu. Apakah itu tidak boleh dikatakan? Saya minta maaf. Semuanya, lelang hari ini dibatalkan sementara. Aku perlu mengurus beberapa urusan keluarga. Maaf. Antar mereka keluar. Kau sudah lama diusir dari sekteku. Apa yang kau lakukan kembali ke sini? Apa kau mencari kematian? Apa? Kau benar-benar ingin membunuhku? Lalu mengapa, ketika kau mengusirku dari sekte, kau tidak membunuhku? Guru, aku menunggumu untuk membunuhku. Apa yang kau inginkan? Kau pikir aku tidak akan berani? Lakukan. Mengapa kau belum membunuhku? Mengapa kau tidak bergerak? Aku tidak peduli untuk apa kau kembali. Sekarang segera bawa orang-orangmu dan segera enyah dari sini. Bukannya aku tidak berani menyentuhmu, tapi kau tidak bisa melindungi mereka. Benarkah? Coba sentuh mereka dan lihat apa yang terjadi. Mungkin. Apapun tujuanmu. Sekarang, bawa mereka dan segera enyah dari sini. Musan Jia, alasan aku di sini hari ini adalah untuk memberitahumu bahwa selama kami ada di sini, kau bisa lupakan mendapatkan kuali giok ungu. Kau. Ayo pergi. Kak Cing Cing, barusan. Mengapa aku harus ungkap rencana dapat kuali giok ungu? Musan Jia adalah orang yang licik dan penuh perhitungan. Dia melakukan segalanya dengan cermat. Sangatlah sulit bagi kami untuk mendapatkan bukti kejahatannya. Tapi dia memiliki kelemahan fatal, Celah apa? yaitu
jika sesuatu yang tak terduga terjadi dalam perhitungannya. Dia menjadi sangat manik. Saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk mendapatkan bukti kejahatannya. Jetty, barusan kamu sengaja memprovokasi dia. Benar sekali. Kemunculan kita sudah menjadi sesuatu yang tidak dia duga. Ditambah lagi, provokasi sengaja dariku. Aku yakin dia akan segera bertindak. Lalu ketika mereka membuat kesepakatan, kita bisa menangkap mereka basah, dan kemudian biarkan pihak berwenang menangkapnya. Bagaimanapun alasan kita keluar adalah untuk membantu orang kan? Bukankah begitu? Lalu Kak Cincing, apa selanjutnya? Rencana kita. Tunggu. Jangan lupa, saat kita keluar, polisi wanita itu memberitahu kita mereka lakukan kejahatan sambil lari. Tapi di sini, mereka justru tinggal selama 3 bulan. Dari waktu pengaturan situasi, kejadian ini, skema mereka benar-benar persiapan awal, hampir selesai. Oleh karena itu, mereka sedang menunggu kesempatan. Benar. Jadi sekarang kita perlu awasi ketat. Begitu mereka bergerak, awal gagalkan rencana mereka. Apa yang sedang kau lakukan? Panggil bosmu ke sini. Lukisan yang sangat mahal. Mengapa tidak ada perlindungan inframerah? Ada pengawasan di sana. Tapi bagaimana jika listrik padam? Saya melihat pengawasan Anda. Dari pintu masuk sampai ke sini, butuh 50 detik satu putaran. Tidak, satu putaran butuh 30 detik. Mengapa Anda menanyakan ini? Siapa Anda? Saya dari Dewan Direksi, diutus untuk memeriksa tingkat keamanan Anda. Tunggu sebentar, saya perlu menelepon untuk memverifikasi identitas Anda. Saya sarankan Anda, sebaiknya jangan menelepon jika saya melaporkan masalah ini. Anda tahu konsekuensinya. Sanjia, semua rute telah diatur. Saya jamin selama kita cukup cepat, tidak ada yang akan bisa menemukan kita. Bagus. Sisanya terserah Anda. Kakak Cincin, mereka bergerak. Aku mengikuti pria dari toko antik ini, dan mengikuti sampai ke galeri lukisan. Dia tiba langsung curi lukisan. Tapi metode ini terlalu ceroboh bukan? Sanjia, jadi dia memang targetmu selama ini. Kak Cincin, apakah kamu mengatakan mereka ingin menggunakan lukisan ini untuk ditukar dengan kuali giok ungu? Benar Xiaoyo? Periksa siapa yang melukis lukisan ini. Juga, siapa di kota angsa yang menyukai lukisan ini? Baiklah. Saya menemukannya. Lukisan ini dilukis oleh seorang maestro bernama Gelo. Selain itu di kota angsa, ada seorang bos bernama Kekin yang telah menyatakan secara terbuka lebih dari sekali bahwa dia menyukai lukisan ini dan bersedia menghabiskan sejumlah besar uang untuk membelinya. Tampaknya kuali giok ungu ada di tangan ketua ke ini. Kalau begitu Kak Cincin, apakah kita harus pergi sekarang dan mencuri lukisan ini? Hentikan transaksi mereka. Mengapa menghentikan mereka? Tunggu mereka selesaikan transaksi. Selanjutnya kita akan bertindak seperti ini. Apakah Anda baik-baik saja? Tak sangka mereka benar-benar bergerak. Kak Cincin, mengapa kita tidak memanggil staf kantor daerah dan menangkap mereka sekarang? Mereka hanyalah 2 pesuruh. Jika mereka menolak mengakui apapun, itu tidak akan melibatkan Sanjia. Tunggu sampai mereka transaksi. Tangkap semua sekali serangan. Terima kasih kedua saudara. Namun, kakiku tidak bisa bergerak sekarang. Kedua saudara, bisakah kalian membawaku ke kamar kecil? Tentu saja.
Mau Jian, pergi curi itu. Baiklah. Aku mengerti kakak King King. Dari mana datangnya pencuri kecil ini? Berani mencuri dari leluhurmu. Belum pasti siapa leluhur siapa. Kakak King King. Kau. Sanjia, lukisan kita dicuri. Dari mana datangnya bajingan ini? Beraninya kau memprovokasi kami. Apakah kau ingin mati? Siapa yang melakukannya? Kami hanya tahu orang itu. Memanggil wanita itu kakak King King. Saya tahu sekarang. Kalian semua pergi sekarang. Ya. Mu King King. Kau benar-benar mencari mati. Mu King King mau apa? Sudah kubilang. Sanjia. Mu King King. Kau pikir aku tak berani bunuhmu? Tentu saja aku tahu kau berani. Kau sudah pernah bunuh sebelumnya. Luka tusukan pisau di tubuhku ini, kau sendiri yang menusukkannya. Apa kau sudah lupa? Bicaralah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ada apa Sanjia? Aku menolak. Apa kau akan menggunakan kekerasan? Selama kau menyerahkan lukisan itu kepadaku, aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Tampaknya lukisan itu sangat penting bagi Sanjia. Kau benar-benar menyetujui apapun. Kalau begitu aku ingin. Ini. Mu King King. Jangan keterlaluan. Sanjia, kau bilang begitu. Tidak ada lagi yang tersisa untuk didiskusikan. Kalau begitu aku hanya bisa memberitahumu. Mengenai lukisan itu, aku tidak tahu. Mu King King. Mengenai masalah hari ini, sebaiknya kau tidak menyesalinya. Setelah kuali giok ungu terjual, mau 70% keuntungan. Bagaimana menurutmu Sanjia? Setuju. Waktu dan lokasi. 3 hari kemudian. Pukul 9 malam. Toko barang antik. Kak Cing Cing, apakah rencana kita berhasil? Telepon kantor kabupaten sekarang. 3 hari kemudian, pukul 9 malam. Toko barang antik itu. Pertunjukan akan segera dimulai. Ini pasti ketua Kekan. Seperti yang diharapkan, sikap Anda luar biasa. Baiklah, hentikan sanjungan itu. Cepat keluarkan. Selama itu asli. Saya bisa menawarkan harga tinggi. Ketua Ke sedang membicarakan Jiao Jiao. Keluarkan lukisannya. Ada apa Ketua K? Apakah ada yang salah dengan lukisan ini? Tidak ada yang salah dengan lukisan itu sendiri. Saya hanya sangat penasaran. Bagaimana kalian semua mendapatkan lukisan ini? Apakah Sanjia, apa yang kita lakukan adalah bisnis yang berisiko kehilangan nyawa. Bagaimana bisa Anda dengan santai membiarkan orang asing masuk? Ketua Ke, mohon tenangkan amarah Anda. Orang ini adalah orang yang membantu kami mendapatkan lukisan itu. Ketua K, bagaimana tampilan lukisannya? Jika lukisan itu tidak ada masalah, saya pikir kita bisa melanjutkan transaksi. Ini adalah kuali giok ungu yang legendaris.
Sanjia, ini adalah peninggalan grade A yang saya miliki di sini. Kau pikir bisa pakai satu lukisan untuk mengusir saya kan? Ada apa ketua ke? Apakah Anda ingin berubah pikiran? Selain kami, siapa lagi yang berani menerima kuali giok ungu Anda? Ini adalah perdagangan. Peninggalan nasional grade A. Itu adalah kejahatan serius. Bukankah begitu? Kapten Sam, bagaimana? Kali ini, kita sudah mendapatkan jasa kan? Kali ini, kami masih tidak menangkap mereka. Bagaimana mungkin? Saya pribadi melihat dia mencurinya dari galeri, pergi ke toko antik tukar. Kita punya saksi dan bukti fisik. Mengapa belum tangkap dia? Jika tebakanku tidak salah, lukisan itu pasti palsu kan? Itu benar. Kami melakukan tes pada lukisan itu. Lukisan itu palsu. Lalu di mana lukisan yang asli? Kami memberitahu galeri itu. Dan juga menguji lukisan mereka. Lukisan di dalam galeri itu asli. Selain itu, galeri itu dengan tegas menolak mengakui bahwa mereka pernah kehilangan apapun. Kalau begitu, tuduhan pencurian tak bisa ditegakkan. Itu benar. Oleh karena itu kami tak ada pilihan biarkan mereka pergi. Lalu, bukankah ada juga benda itu? Kuali giok ungu. Itu adalah peninggalan kelas A. Jual beli adalah kejahatan bersama. Kalau begitu, apakah yang itu palsu juga? Benar. Ini? Bagaimana mungkin? Menarik. Dua pihak coba tipu tanpa modal. Malah selamatkan diri sendiri. Jadi Kapten Sham, apa yang pihak berwenang rencanakan untuk kita? Mereka putuskan batalkan rencana. Misimu sudah berakhir. Kapten Shang, aku punya cara. Kita pasti bisa menangkap mereka. Namun, Anda harus mengizinkan kami beroperasi secara independen. Pergi ke pihak berwenang ajukan. Kak Ching Ching, bisakah rencana kita benar-benar berhasil? Jika tidak berhasil, kita mungkin saja. Jangan khawatir, mereka akan setuju. Mereka sudah setuju. Namun, setiap gerakanmu harus berada di bawah pengawasan kami. Tidak masalah. Tapi Kapten Shang, selanjutnya, butuh kau ikut main peran. Jika bukan karena pandangan jauh yang brilian dari Sanjia, kami akan benar-benar tamat kali ini. Tentu saja. Sanjia kita adalah pencuri Dewa Qianmen. Bagaimana mungkin dia bisa ditipu oleh wanita biasa? Meskipun kita tidak tertangkap oleh mereka kali ini, kesepakatan bisnis kita juga gagal. Jika kita ingin mendapatkan kuali giok ungu sekarang, kemungkinan besar tidak mungkin. Sanjia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sanjia bagus sekali. Berani pakai lukisan palsu tipu. Berani panggil pihak berwenang tangkapku. Pencuri Dewa Qianmen yang terhormat. Musanjia tidak ada istimewanya. Tapi bukankah sama saja denganmu? Kau menggunakan kuali giok ungu palsu. Mencoba menipuku untuk mendapatkan yang asli. Jika tak keluarkan barang palsu tipu, masih dikurung pihak berwenang. Sanjia, cerita hari ini. Aku kakeknya telah mencatat ini. Kita akan lihat tentang ini. Musanjia punya metode luar biasa. Kejahatan serius perdagangan gelap budaya, dan Anda berhasil lolos. Katakan padaku, bagaimana Anda bisa melakukannya? Beraninya kau wanita muncul di sini. Jika kau tidak memberitahu polisi, kita pasti sudah berhasil sejak lama. Apa yang kau katakan? Musanjia, Anda tidak berpikir juga bahwa sayalah yang memberitahu pihak berwenang kan? Aku tidak menyangka bahwa kau memanggil pihak berwenang. Namun, aku lebih penasaran untuk tahu bagaimana kau berhasil keluar
Jika aku ingat dengan benar, seharusnya ditangkap polisi. Sudah diborgol dan dibawa pergikan. Ini sangat sederhana, karena aku berjanji pada mereka untuk menjadi informan mereka. Jika tebakanku benar, targetnya pasti kita akan. Tepat sekali. Mengapa? Secara logis, kali ini, berwenang tak bisa lacak padamu. Tidak kali ini, itu sebelumnya. Hal-hal yang kulakukan sudah keterlaluan, polisi berhasil menemukan kelemahanmu. Jadi aku berjanji pada mereka untuk mendapatkan bukti kejahatanmu. Aku baru bisa mengambil kembali kelemahan kami. Kau menceritakan semua ini padaku, hanyalah karena kau ingin aku membantumu. Bagaimana jika aku tidak membantu? Oleh karena itu, ingin buat kesepakatan dengan Bu Sanjia. Aku akan membantumu mendapatkan kuali giok ungu. Bantu buat sandiwara untuk berunang. Memungkinkan mereka dapat bukti kejahatanmu. Setelah selesai, kau ambil kuali giok ungu, dan aku mengambil kembali peganganku. Mulai saat itu, kita berpisah jalan. Ada apa? Pencuri Dewa Qianmen takut sekarang. Takut ditangkap oleh pihak berwenang. Cukup. Jangan coba memprovokasiku. Masalah ini, aku menyetujuinya, namun, mulai sekarang, kita berdua impas. Kesepakatan. Jika aku tidak salah menebak, di luar sekarang, pihak berwenang sedang mengawasi kita, bukan? Tepat sekali. Kapten Zhang, dia baru saja mengungkapkan rencana kita kepada Mu Sanjia seperti itu. Bisakah kita masih menangkapnya dengan cara ini? Jangan khawatir, ini juga bagian dari rencana kita. Sebelum kita menerima perintah, apa yang bisa kita lakukan? Jeti mata awasi mereka baik. Mengerti? Ya, Kapten Zhang. Mu Qing, apakah kamu yakin rencanamu benar-benar bisa berhasil? Berdasarkan pemahamanku tentang dia, jika aku pergi begitu saja, dia malah akan menjadi curiga. Lebih baik memberitahunya secara terus terang. Jika Anda memberitahu mereka secara langsung, bagaimana jika dia melarikan diri? Dia tidak akan. Dia sangat arogan. Jika kita memberitahunya rencana itu, dia malah akan bekerja sama dengan kita. Dia bahkan mungkin mengeluarkan bukti penipuannya sendiri. Bertaruh bahwa kau tidak akan bisa menangkapnya. Mari lakukan seperti katamu. Jadi apa rencanamu? Sebelum mendengar rencanaku, aku lebih suka mendengar bagaimana Sanjia berhasil menukar lukisan asli dengan yang palsu. Datang ke pintu tantang aku. Bagaimana mungkin aku tidak menyimpan trik di lengan bajuku? Sanjia benar-benar sesuai dengan namanya Sanjia. Kau berhasil melakukannya tanpa ada yang tahu. Sepertinya bawahanmu, kelompok orang ini, cukup biasa-biasa saja. Sekarang, bisakah kau memberitahuku rencanamu? Itu sangat sederhana. Aku dengar Ketua Qil tidak hanya menyukai lukisan geluk, tetapi juga memiliki gairah misterius untuk mengoleksi perhiasan dan giok. Aku menyiapkan ini untuknya. Ini adalah jantung samudera. Dari mana kau mendapatkannya? Ini palsu. Palsu. Teknologi terbaru, disintesis secara artifisial. Ini bukan batu permata alami. Lalu apa yang kau rencanakan? Sanjia, katakan padaku, jika aku menggunakan batu permata ini, ditukar dengan kuali giok ungu, bagaimana? Ketua K adalah bos besar, kau tahu. Dia memiliki dana tak terbatas. Bahkan jika jantung samudera yang asli diletakkan di depannya, dia mampu membelinya. Apalagi yang palsu milikmu. Bagaimana mungkin dia mau berdagang denganmu? Cukup buat dia bangkrut. Bagaimana menurutmu, Sanjia? Baiklah. Aku mengerti. Semuanya bereskan. Kita siap untuk mulai bekerja. Jaga mobilku baik-baik.
atau aku akan mematahkan kakimu. Tuan, Anda tidak bisa masuk. The film was translated and narrated by M Media. Anda pasti ketua. Siapa kau? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah saya ingin berbisnis dengan Anda, ketua. Mengapa aku harus berbisnis denganmu? Saya sarankan Anda melihat ini, ketua. Tidak akan terlambat untuk mengusir saya setelahnya. Ini adalah jantung samudera. Penglihatan yang luar biasa, ketua. Itu benar. Yang di foto itu adalah jantung samudera. Kami dengar bahwa ketua menyukai perhiasan dan gilt. Oleh karena itu, kami memenuhi preferensi Anda dan ingin membuat kesepakatan dengan Anda, ketua. Kesepakatan macam apa? Kami ingin kuali giok ungu Anda, ketua. Sebuah gambar kosong. Dan kau pikir kau bisa mengambil kuali giok unguku? Apa kau pikir kau pantas? Tentu saja tidak. Bantu ketua kedapat jantung samudera. Pada saat itu, Anda akan mengambil kuali giok ungu Anda dan menukarnya dengan kami. Mengapa aku harus menukarnya denganmu? Bagaimana kalau begini? Jika kau bisa mendapatkan jantung samudera, bisa bayar mahal untuk beli. Sarankan ketua kepikir baik-baik. Bagaimanapun kuali giok ungu Anda adalah barang yang tidak terdaftar tanpa status hukum, baik untuk perdagangan atau pajangan. Itu tidak dapat dipamerkan secara publik. Tapi kami dapat menjamin kepada ketua bahwa dokumentasi untuk jantung samudera adalah legal dan sesuai. Aku minta maaf. Meskipun aku sangat tergoda. Kau ini siapa sebenarnya? Pantas bahas kerja sama denganku. Segera keluar. Tunggu sebentar. Tinggalkan ini, percayalah padaku. Kau akan membutuhkannya nanti. Kakak King, aku diusir oleh ketua itu. Tidak masalah. Tunggu Sanjia kembali, lalu kita lanjut. Bagaimana hasilnya, Sanjia? Omong kosong. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh Sanjia? Kau lihat itu. 200 juta. Kita menipunya untuk mendapatkan semuanya. Kau tidak diusirkan. Kau. Jangan khawatir. Kita akan segera mendapatkan hasilnya. Kalian cuma sampan tak berguna. Penipuan tingkat rendah seperti itu. Dan kalian semua tertipu. Mengapa kalian semua tidak mati saja? Aku memberitahumu. Cepat temukan penipu itu untukku. Kalau tidak, jangan repot-repot kembali. Ketua baru saja ada kabar dari pihak bos Wang, mengatakan bahwa sebentar lagi, barangnya akan tiba. Mengenai uangnya, kalau begitu, kau akan membutuhkannya nanti. Beraninya kau mencoba menipuku. Kau mencari mati. Suruh seseorang pergi ke toko barang antik. Sanjia punya nyali besar. Berani-beraninya menipu saya. Apa kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Ketua, mengapa Anda berkata begitu? Jangan menyela saya. Di mana uang saya? Apakah ini yang dibicarakan Ketua K? Sanjia, apa maksud dari semua ini? Jangan khawatir Ketua K. Bukankah semua ini demi
Kerja sama kita. Kerja sama Sanjia. Beginikah cara Anda bekerja sama? Ketua K. The film was translated Semua uang dari and perusahaan narrated Anda ada by di sini. M-Media. Saya belum menyentuh 1 sen pun. Silakan lihat. Tunggu. Sanjia, apa sebenarnya maksud Anda? Ketua K belum setuju. Untuk bekerja sama dengan kita kan? Selama Ketua K bersedia bekerja sama dengan kita. Uang dan jantung samudra. Kau bisa mengambil semuanya. Bagaimanapun tujuan kita. Hanyalah kuali giok ungu. Jika tak setuju syaratmu, apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Tak berani lakukan apapun pada Ketua K. Namun, bukankah Anda Ketua K juga? Tidak bisa melakukan apapun pada kami. Sanjia, saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kita punya banyak waktu di depan kita. Mari kita pergi. Ingat ini. Malam ini, saya akan membawa kuali giok ungu dan melakukan transaksi di toko barang antik Anda. Kakak King, Sanjia. Itu benar-benar menakutkan barusan. Dia tidak akan berani menyentuhku. Apakah kau pikir Sanjia menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun? Itu semua hanya reputasi kosong. Jangan lupakan masalah di antara kita. Tenang saja Sanjia. Semuanya sudah diatur. Langkah pertama telah berhasil. Bersiaplah untuk fase kedua rencana. Kapten Shang, kita bisa menebar jaring malam ini. Suruh semua lanjut operasi. Ya, Kapten. Mu Sanjia, mari lihat kau melarikan diri kali ini. Sanjia, aku sudah memberitahu pihak berwenang. Mereka akan segera tiba. Mulai sekarang, mari kita berpisah jalan dan baik-baik saja. Jangan khawatir. Apa yang saya janjikan pada Anda, saya pasti akan memenuhinya. Saya pasti akan menunggu sampai polisi tiba. Sebelum menghilang. Bagus. Ketua K, apakah Anda puas dengan transaksi ini? Saya sangat puas. Saya telah membawa semua barangnya. Bagus. Ketua K, transaksi berhasil diselesaikan. Bagaimana kalau kita makan bersama? Kedengarannya bagus. Mari kita pergi. The film was translated and narrated by M-Media. Jangan ada yang bergerak. Anda sekarang dikepung. Menyerah segera dan minta keringanan hukuman. Musanjia, Anda menipu saya lagi. Ketua K, apa yang Anda katakan? Berurusan dengan peninggalan budaya curian, pembeli dan penjual sama-sama salah. Jika saya mencoba menipu Anda, apakah saya juga akan menyeret diri saya ke dalam kekacauan ini? Saya tidak menyangkamu Sanjia, tahu banyak hal. Sekarang ada bukti manusia dan fisik. Mari kita lihat bagaimana Anda melarikan diri. Semua orang jongkok. Mo Sanjia, apa maksudmu? Apakah Anda pikir Anda masih bisa melarikan diri? Cepat menyerah. Terima kasih atas masalah Anda, Kapten Shang. Anda telah berusaha keras. Namun kami akan bertemu Anda lain kali. Cepat tahan mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Sisanya ikuti saya. Sanjia, tidak ada seorang pun. Untungnya Sanjia memiliki pandangan jauh ke depan untuk menyiapkan rumah aman. Kalau tidak, kita benar-benar akan tertangkap. Benar.
Jika Sanjia tidak membuat taruhan itu dengan wanita itu, kita pasti sudah pergi sejak lama. Sanjia. Anda mau kemana? Bawa saya. Bagaimana Anda menemukan bahwa toko barang antik itu memiliki lorong rahasia yang mengarah ke sini? Saya ingat. Saya tidak memberitahu siapapun. Tebak saja. 1 hari yang lalu. Kakak King. Rumah amanmu Sanjia telah ditemukan. Mari kita beritahu Kapten Shang. Untuk orang tua tercinta saya.